Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami akan sampaikan beberapa warta lisan yang perlu kita ketahui bersama. Bapak Ibu, yang pertama tentang warta cetak, diberitakan bahwa jemaat dan simpatisan bahwa kita selain warta digital, saat ini majelis juga sudah menyediakan warta cetak yang dapat diambil di meja presensi jemaat, dan untuk warta digital, jemaat dan simpatisan tetap dapat men-scan kode QRIS yang terdapat di bangku ibadah. Jadi kita masih bisa mendapat warta nanti yang Bapak Ibu bisa ambil selesai ibadah di meja presensi. Plan ibadah untuk ibadah Sabtu kemarin tanggal 10 dipimpin oleh Pendeta Lukas Prastowo, dan untuk minggu pagi dan siang hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Pelangi Kurnia Putri, sedangkan ibadah pukul 17 dipimpin oleh Bapak Pendeta Lukas Prastowo. Berikutnya persidangan Majelis Jemaat. Persidangan BPMJ akan diadakan pada hari Senin tanggal 12 Juni pukul 18.30 secara online, dan persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni pukul 18 di Wisma Narwastu, di mana sebelum persidangan akan diadakan persiapan perjamuan kudus untuk para penatua. Berikutnya program orang tua asuh. Tim beasiswa dan orang tua asuh atau Tabita GKI Klaten mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mengambil bagian dalam program orang tua asuh tahun ajaran 2022-2023. Tim Tabita GKI Klaten mengambil keputusan untuk tetap menyelenggarakan kembali program orang tua asuh tahun ajaran 2023-2024, namun dengan skala prioritas dan menyesuaikan keadaan. Nama-nama pemohon beasiswa dapat dibaca di warta gereja. Bapak Ibu yang tergerak hatinya dan berminat menjadi orang tua asuh dari anak-anak pemohon beasiswa dapat menghubungi tim Tabita, yaitu Ibu Agustiningsih dan Bapak Budi Purnomo, atau dapat menghubungi kantor gereja pada hari dan jam kerja. Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan dukungan dalam program beasiswa, untuk nomor telepon dari Ibu Agustiningsih dan Bapak Budi Purnomo juga sudah ada dalam warta gereja, termasuk untuk nama-nama dari penerima beasiswa. Berikutnya yang kelima, pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di GKJ Kebon Agung Sleman akan dilaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi atas Saudara Jordani Yeriko dengan Saudari Keling Putu Puja Warsi. Mohon dukungan doa. Yang terakhir, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan jemaat yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Kita ada hingga detik ini bukan karena kebetulan. Kita ada sampai saat ini semua karena belas kasih Allah. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita menyembah Allah di sepanjang perjalanan hidup yang kita lalui. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui tayangan acara TV atau berbagai media sosial, kita sering melihat konten sosial eksperimen, di mana seorang talent akan berpura-pura meminta pertolongan kepada orang lain dan melihat apakah target yang akan dimintai tolong itu akan menolong atau tidak. Dan ternyata kalau ada yang menolong pasti akan diberi imbalan. Kehidupan di dunia ini merupakan ajang sosial eksperimen Allah. Ada banyak orang yang sakit dan berdosa di sekitar kita. Kita sudah menerima belas kasih Allah, bagaimanakah kita akan menyatakan kasih Allah yang sudah kita terima bagi mereka? Biarlah kasih Allah yang begitu besar membuat kita boleh selalu bersyukur dan belajar untuk mengasihinya dan sesama kita. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara, kita telah banyak menerima
pernyataan demi pernyataan kasih Allah di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah relasi kita dengan anggota keluarga atau anggota masyarakat. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kasih Allah itu juga sudah kita nyatakan di dalam hidup sehari-hari. Terkadang kita seringkali menutup diri, menarik diri untuk menyatakan belas kasih Allah karena kita merasa luka-luka batin yang ada di dalam diri kita belumlah pulih. Hari ini Allah memanggil kita untuk datang kepada Dia, memohon kiranya rahmat Tuhan dinyatakan atas kita sekali lagi supaya kita boleh memasuki menjalani ibadah ini dengan penuh kelegaan dan damai sejahtera. Mari kita mohon pengampunan darinya. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah dengan keberadaan diri kami yang masih sering melakukan apa yang tidak benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Kami yang sudah menerima rahmat dan anugerah dari Tuhan dalam hidup yang diperbaharui, menjadi ciptaan yang baru karena Kristus, tapi seringkali masih melakukan apa yang melukai hati Tuhan, yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang kami tujukan tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama kami, yang menjadi pelampiasan atas apa yang kami alami. Bahkan kami melempar kesalahan itu kepada orang lain. Ampuni kami Tuhan. Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat, yang menjadi batu sandungan bagi sesama kami untuk mengenal Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Dan kami sadar bahwa kami seringkali lebih suka mendengarkan suara-suara lain yang menurut kami akan membawa kami pada kehidupan yang lebih baik. Suara-suara yang lebih menyenangkan telinga kami daripada mendengarkan suara Roh-Mu yang kudus berbicara di dalam kami, yang rindu untuk menuntun, membimbing dan membawa kami pada kehidupan yang lebih baik, yang menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin mau mengenal Tuhan. Tetapi suara itu kami abaikan. Suara Roh-Mu yang kudus kami singkirkan. Ampunilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami ya Kristus. Baharuilah kami ya Roh Kudus. Jangan perhitungkan kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat. Tetapi biarlah penyesalan kami, pengakuan kami membawa kami pada kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang membawa pengampunan dan pemulihan. Amin. Jauh timur dari barat,
tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara-saudara, belas kasih Allah dinyatakan melalui berita anugerahnya yang hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Berita anugerah akan dinyanyikan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah.
Salam damai. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Vokal grup Kulintang Song of Joy akan mempersembahkan 2 buah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan yang akan menghantar kita memasuki sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami dari grup Kulintang Sound of Joy akan mempersembahkan 2 pujian untuk Bapak Ibu dan semuanya, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua.
panggil bersama kita wujudkan kasih kiranya belas kasih Tuhan menyatukan kita sebagai saudara seiman. Oh betapa indahnya bila kita hidup dalam sebuah kesatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita nikmati lagu ini, kita boleh bertepuk tangan dan nyanyikan. Mari kita bernyanyi bersama. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Ya, terima kasih untuk grup Kulintang Song of Joy yang sudah mempersembahkan pujian mengajak kita untuk membangun persaudaraan. Maka biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan juga mendorong kita untuk menyatakan belas kasih Tuhan dan hidup persaudaraan di tengah-tengah keseharian kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan, kita tunduk di dalam doa. Melalui persembahan pujian yang baru saja kami dengar, Engkau memanggil kami untuk membangun
hidup persaudaraan dan menyatakan belas kasih-Mu di dalamnya, ya Allah. Biarlah firman Tuhan yang hendak kami dengarkan menjadi dasar bagi kami semua untuk melakukan apa yang menjadi seruan dari Tuhan, apa yang menjadi panggilan dan tanggung jawab kami sebagai tubuh Kristus. Berbicaralah kepada kami, ya Allah, dan kuasailah hati serta pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, memahami firman yang diberitakan, dan kuasa-Mu memampukan kami untuk melakukannya. Juga atas hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan, biarlah lidah dan bibirnya Engkau kuasai, sehingga apa yang dikatakan tidak keluar dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal yang ke-9 dimulai ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13, dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-9 dimulai ayat 9 sampai dengan 13, dilanjutkan ayat 18 hingga 26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari seorang pemuda gereja bermain ke pastori pendetanya yang memang masih lajang.
Lalu pemuda ini bertanya kepada pendetanya, "Mas pendeta, bagaimana Allah yang maha baik itu dapat mengampuni seorang pendosa? Apakah Allah itu tidak terganggu toh dengan kebencian yang ada di dalam diri orang pendosa itu? Apakah Allah tidak memperhatikan sikap iri hati yang begitu kental pada dirinya? Apakah Allah tidak terganggu sama sekali dengan hal-hal yang semacam itu?" Lalu pendeta yang masih muda ini juga kembali bertanya kepada sang pemuda, "Mas, jenengan itu cucunya Mbah Surip toh?" Nggih, leres. Mbah Surip itu pandai membuat perabotan toh, dari yang sederhana sampai yang sangat rumit. Ukir-ukirannya dari kayu. Benar Mas Pendeta, si Mbah itu wah top markotop pokoknya, ahlinya ahli dalam membuat ukir-ukiran perabotan yang diukir sedemikian rupa. Nah tak tanya, kalau si Mbahnya panjenengan lagi bikin meja, lalu ada yang tergores, apa lantas meja itu dibuang? Ya enggak atau Mas Pendeta. Simbah akan memperhatikan apakah bisa diperbaiki. Kalau masih bisa dipoles ya dipoles lagi. Kalau goresannya itu bisa diperhalus ya diperhalus lagi. Enggak langsung dibuang. Itu yang sederhana. Sekarang kalau misalnya kursi kayu yang diukir sedemikian rupa sama simbahnya panjenengan, lalu ada bagian dari ukir-ukiran itu yang potol, apa meneh bahasa potol ya, yang cuil, lah apa ya kursinya langsung dibuang? Ya ndak toh Mas Pendeta, masa sudah capek-capek kerja, sudah capek-capek ngukir, amplas, lalu kemudian ada yang potol secuil, masa langsung dibuang? Ya mesti tetap diupayakan sama simbah itu bagaimana supaya ukir-ukiran itu bisa kelihatan sempurna. Orang lain mungkin tidak tahu cacatnya di mana, yang tahu hanya simbah begitu. Lah berarti tidak dibuang toh kursi yang ukir-ukirannya itu potol gitu ya. Ya ndak. Nah, Allah ya seperti itu juga, Mas. Seperti norma-norma yang dipakai oleh simbahnya panjenengan. Allah tidak akan langsung membuang, Allah tidak akan langsung melempar manusia yang berdosa itu ke tempat yang paling dalam atau ke neraka yang paling panas sekalipun, enggak. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan belas kasih Allah itu yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena manusia membutuhkan cintanya, karena manusia membutuhkan dirinya, karena manusia tetap membutuhkan kehadiran Sang Ilahi di dalam hidupnya. Maka dia tidak lantas membuang, dia tidak lantas menghukum sampai selama-lamanya manusia yang berdosa itu. Tetapi dia menyatakan belas kasihnya. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh manusia. Allah mau turun. Allah mau memperkenalkan dirinya. Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-7 dan Keluaran pasal 3 ayat 14. Allah memperkenalkan diri sebagai akulah aku. Tetapi kalau hanya Allah memperkenalkan akulah, apa manusia yang terbatas ini mudeng, begitu ya? Apa manusia yang pengetahuannya begitu terbatas ini bisa mengerti, oh Allah itu adalah aku. Lah aku ki sopo, begitu loh. Maka Allah bertindak
untuk memperlihatkan dan menyatakan belas kasih-Nya. Dalam hal apa atau bagaimana Allah bertindak untuk memperkenalkan dirinya, akulah aku itu, begitu. Ya melalui ciptaannya. Dalam kosakata Ibrani ada kalimat Ehyeh Aser Ehyeh. Akulah aku. Aku ini siapa? Akulah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Akulah sang pencipta, maka ciptaan semesta ini menjadi cara Allah memperkenalkan dirinya dan menyatakan kemurahannya atau belas kasih-Nya. Akulah yang mengatur semesta ini, akulah yang mengendalikan semesta ini. Semuanya ada di tangan aku, itulah aku. Dan untuk semakin memperlihatkan dirinya, menyatakan kemurahannya, Allah datang sebagai manusia dalam diri Sang Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan itulah belas kasih Allah yang begitu luar biasa. Yang tidak seorang manusia pun sanggup melakukannya kecuali manusia yang bernama Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini juga kita diajak untuk melihat atau Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana Dia menunjukkan belas kasih-Nya atau bela rasanya kepada manusia. Bagaimana Allah di dalam diri Sang Kristus menyatakan belas kasih-Nya kepada pemungut cukai yang dicap atau mendapat label sebagai orang yang berdosa juga. Di samping orang-orang berdosa lainnya, begitu ya. Bagaimana Allah menyatakan belas kasih-Nya kepada anak perempuan dari kepala rumah ibadat. Bagaimana Allah menyatakan belas kasih-Nya kepada seorang perempuan yang menderita sekian belas tahun. Kita melihat bacaan Injil hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa belas kasih Allah dinyatakan kepada siapapun, laki-laki dan perempuan, entah tua atau muda, kaya atau miskin, berjabatan atau tidak berjabatan. Rakyat jelata atau kaum bangsawan. Di mana? Dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Matius si pemungut cukai sedang berada di kotak ya, sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Ketika dia sedang melakukan pekerjaannya, Yesus datang dan mengatakan, "Matius, ikutlah aku." Untuk menjadi muridnya, ya. Tetapi bukan semata-mata untuk menjadi muridnya, tetapi untuk merasakan belas kasih Allah, menerima rahmat Allah, anugerah Allah yang tidak dia dapatkan dari apa yang dia kerjakan. Justru label negatif, penghakiman yang dia terima dari apa yang dia kerjakan. Ketika Matius sedang bekerja, Allah menyapa dia melalui Kristus. "Matius, ikutlah aku." Allah bisa menyatakan belas kasih-Nya ketika kita sedang bergulat dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin terasa berat bagi kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Dia memompa kembali semangat kita untuk terus bekerja di ladang yang Dia siapkan bagi kita. Allah menyatakan belas kasih-Nya di tengah-tengah situasi yang mungkin orang berpikir Allah tidak ada di sana. Kita lihat bagaimana Allah menyatakan kemurahan hati-Nya kepada anak perempuan dari kepala rumah ibadat itu. Orang bilang kepala rumah ibadat ini mungkin orang yang sudah surga pasti jaminannya. Karena dia seorang pemimpin agama.
Dia seorang kepala rumah ibadat. Apa yang kurang? Dia pasti keturunan Abraham. Atau dia pasti keturunan Imam Besar Harun. Karena melayani di rumah ibadat. Bahkan menjadi kepala rumah ibadat. Sudah pasti pintu surga dibukakan baginya. Tetapi apakah kedudukannya itu menyelamatkan anaknya? Kepala rumah ibadat ini justru datang pada Yesus. Anakku perempuan sudah mati. Tetapi kalau engkau datang, dia akan hidup. Di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah ratap tangis seorang ayah yang kehilangan anaknya, belas kasih Yesus dinyatakan. Dalam situasi yang tidak nyaman, Allah bekerja di sana, Allah menyatakan dirinya. Juga di dalam keseharian seorang perempuan yang sudah sekian belas tahun, yang mungkin sudah tidak lagi diingat oleh tetangganya, yang sudah mungkin sudah tidak ada lagi harapan bagimu. Tetapi perempuan ini berjalan ke muka dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, sekalipun aku hanya menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Yesus merasakan kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya dan dia melihat perempuan ini. Yesus marah-marah? Tidak. Anakku, teguhkan hatimu, imanmu menyelamatkan, imanmu membawa engkau pada kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pergulatan, di tengah perjuangan, di tengah pergumulan, di tengah cap yang diberikan orang banyak kepada pemungut cukai, di tengah penghakiman yang dia terima dan dia dengar setiap hari, Allah hadir, menyatakan belas kasih-Nya. Apakah kemudian ditinggalkan begitu saja? Tidak. Yesus memperlihatkan penerimaan yang begitu luar biasa dengan duduk bersama dengan Matius, dengan orang-orang berdosa lainnya, dengan para murid. Menikmati sukacita yang dirasakan oleh Matius pemungut cukai ini. Oh lah, ternyata masih ada orang yang mau menyapa. Oh lah, ternyata masih ada orang yang mau menghampiri. Oh lah, ternyata masih banyak orang yang mau duduk bersama-sama dengan aku si pendosa ini. Itu yang Yesus perlihatkan, itu yang Yesus ajarkan, dan secara tidak langsung atau langsung Yesus memperlihatkan belas kasih Allah kepada mereka yang dia jumpai. Dan dia sedang mengajar para muridnya. Saudara-saudara, gereja adalah komunitas orang percaya yang telah menerima belas kasih Allah. Kita semua adalah orang-orang yang sakit. Seperti yang Yesus katakan kepada para Farisi itu ketika mereka melihat Yesus duduk makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan para pendosa. Bukan orang yang sehat yang membutuhkan dokter, tapi orang yang sakit. Yesus tidak memanggil orang-orang yang merasa dirinya benar, tetapi dia memanggil orang-orang yang merasa dirinya terpuruk, tidak layak, dan kemudian mendapatkan kasih karunia. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, dan kita sungguh bersyukur kita sudah dipanggil oleh Allah. Kita orang berdosa ini, dengan segala keberdosaan kita, dipanggil, dipilih oleh Allah untuk duduk bersama-sama dengan Dia di dalam persekutuan yang indah. Dalam sebuah keluarga di mana kita dipersatukan dengan saudara-saudara seiman kita lainnya. Dan kita tidak perlu bayar mahal-mahal untuk itu. Kita cukup meresponnya dengan iman, dengan kesediaan untuk menyambut rahmat Allah. Itu yang dilakukan bukan oleh kepala rumah ibadat, itu yang dilakukan oleh Matius, itu yang dilakukan oleh
perempuan yang sudah sakit belasan tahun. Iman mereka membawa mereka pada belas kasih Allah. Iman mereka membawa mereka pada pemulihan, dan itulah panggilan gereja. Kita dipanggil untuk menyatakan belas kasih Allah. Bukan hanya sekedar menikmati belas kasih Allah itu melalui peribadatan-peribadatan yang kita lakukan, yang kita persiapkan sedemikian rupa. Dalam nasihatnya, tegurannya kepada umat Israel melalui Nabi Hosea, dalam Hosea pasal yang ke-6, Allah mengingatkan umat Israel agar mereka tidak hanya semata-mata memperhatikan ritual-ritual di dalam peribadatan mereka, tetapi mereka juga harus benar-benar memperhatikan sikap hidup mereka agar tidak menjadi batu sandungan. Bukan berarti peribadatan itu tidak penting, begitu ya, penting. Tapi apa yang menjadi isi dari peribadatan itu yang harus kita perhatikan. Pembaruan diri, keinginan untuk semakin mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar bertobat, bukan hanya sekedar mengakui, ya Tuhan aku salah, tapi kemudian tidak ada apa-apanya. Yang Allah kehendaki adalah kamu bertobat dan kamu sungguh-sungguh menyesali apa yang sudah kamu lakukan dan hidup di dalam hidup yang baru. Yang ku kehendaki adalah kasih setia dan ucapan syukur. Yang ku kehendaki adalah belas kasih. Seperti yang telah aku teladankan. Pergilah dan lakukanlah itu. Pergilah, pikirkan dan lakukanlah itu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan belas kasih Allah dalam hidup sehari-hari. Di saat kita bekerja, kalau ada yang rekan kerja kita mungkin yang sudah mulai ngelokro gitu ya, sudah mulai jenuh, sudah mulai burn out gitu, alah kerja kaya ngono we gitu ya. Bukan. Tapi justru diberi semangat, dibangkitkan kembali harapannya. Ayo kamu pasti bisa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menyatakan belas kasih Allah di tengah-tengah pergumulan saudara-saudara kita. Di tengah-tengah mereka yang sedang bergumul mungkin dengan situasi di dalam kehidupan rumah tangga. Bukan untuk ikut campur, gitu. Tapi untuk memberikan dukungan supaya bisa melewati pergumulan dengan baik dan benar. Supaya pengharapan mereka letakkan kepada tangan Tuhan yang perkasa. Belas kasih Allah dinyatakan dalam keseharian, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan, dengan apa yang Allah percayakan kepada kita, bukan dengan apa yang tidak ada pada kita. Dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, pakai itu untuk menyatakan rahmat dan kemurahan Allah. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di segala abad dan tempat
kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan KJ 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan. Mari kita berdoa. Engkau sudah mengingatkan kami ya Kristus melalui sabda-Mu, bahwa dahulu kami adalah orang-orang yang sakit karena dosa-dosa kami. Orang-orang yang membutuhkan tabib agar kami disembuhkan dan dipulihkan. Dan syukur kepada Allah itu terjadi ketika Kristus mempersembahkan hidupnya, tubuh dan darahnya, mati di atas kayu salib. Dan terlebih kami bersyukur oleh karena iman yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menyambut karya keselamatan Allah itu, dan kami dipulihkan, kami disembuhkan dari dosa-dosa kami dibebaskan dari ikatan si jahat yang membelenggu kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, pribadi-pribadi yang dimerdekakan dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Tapi sekaligus Engkau mengingatkan kami yang sudah menerima belas kasih Allah, dipanggil untuk menyatakan belas kasih-Mu itu kepada sesama kami yang membutuhkan. Mereka yang meratap, mereka yang dikucilkan, mereka yang mendapatkan cap negatif, mereka yang dihakimi karena pekerjaannya. Kesana Tuhan memanggil kami untuk menyatakan bahwa Allah pun mengasihi mereka. Untuk membawa kembali pengharapan, untuk membawa kembali sukacita yang hilang, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera dan rasa syukur. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang mencari keadilan, mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan di dalam hidup mereka. Kiranya kuasa dan Roh-Mu yang kudus meneguhkan mereka, sehingga di dalam mencari keadilan, mereka tetap bertaut, mereka tetap berpegang kepada Tuhan, dan meminta Sang Hakim yang adil itu berkarya di tengah-tengah perjuangan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berada di dalam keputusasaan. Entah karena sakit yang mereka alami, entah karena kehilangan yang mereka rasakan, karena keterpurukan yang sedang mereka jalani. Tuhan, kami memohon tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Allah yang sudah memperkenalkan diri dalam berbagai-bagai hal, kiranya Engkau juga yang boleh hadir di dalam kehidupan mereka, mengangkat, meneguhkan, menopang, sehingga saudara-saudara kami di dalam ratap tangis, dalam kesedihan, dalam kehilangan, dalam kesusahan yang mereka alami,
Mereka boleh bangkit dan melanjutkan kehidupan, berkarya dalam tuntunan terang Sang Kristus. Kami memohon Engkau berkenan menjadi sahabat bagi mereka, sebagaimana Engkau menjadi sahabat bagi kami, menjadi Tuhan yang menebus dan menyelamatkan. Dan mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk hadir di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang dialami dan dirasakan oleh sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang sedang menata masa depan mereka, entah melalui pendidikan, pekerjaan, atau fase kehidupan baru berumah tangga. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga di dalam menata kehidupan ini, mereka juga tetap menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan, sehingga apa yang sedang mereka tata menjadi sebuah tatanan hidup yang baik, menjadi sebuah tatanan hidup yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kemuliaan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Bagaimana kemajuan demi kemajuan boleh diraih oleh bangsa ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami. Ya Tuhan, kami tetap memohon, biarlah rahmat Tuhan merahmati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa ini boleh terus menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang benar-benar hidup di dalam tuntunan tangan Tuhan, terutama bagi para pemimpin-pemimpin kami dalam mengelola dan mengabdi kepadamu di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk agenda pemilu di tahun 2024. Biarlah melalui apa yang sudah dipersiapkan dan disepakati, kami boleh mendapati pemimpin-pemimpin yang hatinya selalu hidup untuk Tuhan, yang hatinya dipenuhi oleh bela rasa Kristus, yang hatinya diliputi oleh takut akan Engkau. Dan kami memohon, kiranya Engkau juga yang mampukan kami sebagai bagian dari negara ini untuk dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan, sehingga generasi-generasi penerus kami boleh mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan juga kaya akan sumber daya manusianya. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk GKI Klaten di dalamnya, beserta dengan bakal jemaat, pos jemaat, para penatua, pendeta, para pelayan aktivis, baik kategorial maupun non-kategorial. Tuhan, perlengkapi gerejamu untuk terus ikut ambil bagian dalam menghadirkan belas kasih Allah melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, sehingga banyak jiwa boleh mengenal Kristus dan menyambut anugerah-Mu itu dengan penuh sukacita. Segala daya, upaya, kekuatan yang kami miliki biarlah tidak menjadi sandaran kami, tetapi hanya Tuhan dan kuasa Roh-Mu yang kudus menjadi andalan kami untuk ikut berkarya, memberitakan kabar baik di dalam kehidupan. Inilah syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jari-jari yang kita miliki tak akan pernah mampu
untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Marilah kita bersama mengucap syukur atas berkat-berkat itu melalui persembahan yang didasari dari Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan memuji Tuhan dari PKJ 150. Ya Tuhan, hanya inilah. Sepanjang hidup di dunia, dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Ialah musik memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan bait kelima dengan bangkit berdiri. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat, di tiap waktu dan tempat, naiklah syukur kepadamu. Jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan, yang mana pada pagi hari ini kami telah menerima berkat rohani, bahwa belas kasih Allah senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari demi hari. Kami juga mengucap syukur Tuhan, yang mana saat ini kami telah memberikan persembahan secara finansial. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga berkenan di hadapan Tuhan.
Kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi pelayanan kami di GKI Klaten ini. Terima kasih Tuhan, apabila terselip dosa kiranya Tuhan ampuni. Melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan belas kasih Allah di tengah-tengah kehidupan bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan. Seringkali kita menghadapi tantangan, kita dipertanyakan. Tetapi jangan menyerah, karena ketika kita dengan sungguh-sungguh tulus untuk menyatakan belas kasih Allah, kita tidak sendirian. Kita memiliki sahabat yang mau meneguhkan kita, menolong kita, memampukan kita untuk terus menyatakan belas kasih-Nya. Dialah Tuhan Yesus, sahabat kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan memujikan lagu ini. Di setiap pencobaan dan duka batinku ia bentengku. Setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Biarlah kita hidup oleh iman kepadanya. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan teruslah menjalani hidup dalam pertobatan yang sungguh dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan menyatakan kasih bagi setiap orang yang kita jumpai. Kami siap bersaksi untuk Kristus, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya.
Bapa Sang Pencipta akan senantiasa melimpahkan belas kasih-Nya kepadamu. Teladan kasih Yesus Kristus kiranya memampukanmu untuk menyatakan kasih bagi sesamamu yang sakit dan memerlukan pengampunan serta pemulihan tanpa menghakimi mereka. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk tetap rendah hati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.